Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazurani dengan NIM 19059121. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan dengan judul usaha Fit Uang Snack. Latar belakang usaha Fit Uang Snack. Pada zaman sekarang ini, cemilan juga sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Begitu banyak jenis cemilan yang dijual dan dipasarkan mulai dari cemilan ringan sampai cemilan berat. Kebanyakan masyarakat sangat suka mengonsumsi cemilan untuk menemani berbagai aktivitas yang sedang dilakukan, baik itu pada saat bekerja, belajar, dan bersantai. Karena kebiasaan masyarakat yang sangat suka mengkonsumsi cemilan, tak jarang masyarakat mengonsumsi cemilan yang tidak menyehatkan bagi tubuh. Banyak cemilan yang dipasarkan disertakan dengan bahan pengawet agar cemilan tersebut tahan lama. Dengan permasalahan yang sering kali terjadi pada masyarakat, yaitu mengonsumsi cemilan yang tidak menyehatkan, maka saya akan memanfaatkan peluang tersebut untuk mendirikan usaha satu jenis cemilan yang berbahan dasar tepung dan bawang, yaitu Fit Uang Snack atau keripik bawang. Yang mana cemilan keripik bawang ini aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dan selain aman untuk dikonsumsi, harganya juga sangat terjangkau dan pastinya proses produksi keripik bawangnya juga bersih dan higienis. Adapun visi, misi, dan tujuan usaha dari Fit Uang Snack. Visi, menjadikan usaha Fit Uang Snack sebagai cemilan yang berkualitas dan tidak membahayakan bagi masyarakat. Misi yang pertama, mengutamakan kepuasan dan kenikmatan kepada konsumen. Yang kedua, memberikan harga terjangkau. Yang ketiga, selalu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Yang ketiga adalah tujuan usaha. Yang pertama, mengetahui bagaimana usaha produk keripik bawang berjalan. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat yang menyukai cemilan. Dan yang keempat, mencari pengalaman dalam berwirausaha. Analisis SWOT dari Fit Uang Snack. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama, bahan baku mudah didapatkan. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, memiliki banyak varian rasa. Yang keempat, pesanan bisa diantar ke lokasi pelanggan. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan, yaitu tidak adanya label halal. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Yang pertama, pemasaran secara digital. Yang kedua, relasi baik dengan konsumen. Dan yang ketiga, target konsumen dari berbagai kalangan usia. Yang keempat adalah threats atau ancaman. Yang pertama, munculnya kompetitor baru atau pesaing baru. Dan yang kedua, sangat mudah untuk dipublikasi. Strategi pemasaran dari usaha Fit Uang Snack. Yang pertama adalah mempromosikan produk Fit Uang Snack dengan memanfaatkan media sosial. Yang kedua, melakukan penjualan secara online. Dan yang ketiga, melakukan kerjasama dengan warung-warung di sekitaran lokasi usaha. Deskripsi usaha Fit Uang Snack. Yang pertama adalah bidang usaha. Fit Uang Snack atau keripik bawang merupakan salah satu usaha yang termasuk ke dalam bidang kuliner. Yang kedua, jenis produk. Keripik bawang dengan berbagai varian rasa. Dengan bahan utama dalam pembuatan keripik bawang ini ialah tepung terigu dan bawang, dan bahan-bahan pendukung lainnya ialah seperti seledri, telur, garam, dan gula. Yang ketiga, kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk Fit Uang Snack. Yang pertama adalah kegunaan. Fit Uang Snack keripik bawang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai cemilan, yang mana keripik bawang ini dapat dinikmati secara langsung atau bisa juga sebagai pendamping makanan yang lain. Yang kedua adalah keunggulan produk. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau dan memiliki berbagai varian rasa. Yang ketiga, keunikan produk. Keunikan dari keripik bawang ini ialah terletak pada varian rasanya yang beraneka macam, seperti pedas, manis. Yang keempat adalah inovasi produk. Produk keripik bawang ini ialah akan dikemas dalam berbagai ukuran, yang mana kemasan pada keripik bawang ini terdapat dua jenis, kemasan seperti jumbo dan medium. Yang keempat adalah lokasi usaha. Usaha Fit Uang Snack ini akan didirikan di Jalan Bypass nomor 48, Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Yang kelima adalah waktu atau satu siklus usaha. Usaha ini akan dijalankan setiap harinya. Untuk produksi keripik bawang sendiri dapat dilakukan setiap hari sesuai berapa banyak permintaan konsumen. Yang keenam, dampak usaha terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan alam. Yang pertama adalah bidang ekonomi.
Ketika usaha semakin berkembang, maka akan menambah penghasilan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua, bidang sosial. Akan terjalinnya interaksi dengan konsumen sehingga dapat menambah kenalan dan relasi. Yang ketiga adalah bidang budaya. Pada saat proses promosi produk dapat membangun hubungan baik dengan pelanggan. Dan yang keempat, lingkungan alam. Usaha yang akan dijalani ini tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Yang ketujuh, risiko bisnis dan pengelolaannya. Usaha Pick Uang Snack ini atau keripik bawang juga sangat mudah untuk ditiru atau dipublikasikan, sehingga sangat rentan terhadap turunnya permintaan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rencana pemasaran dari usaha Pick Uang Snack atau keripik bawang. Yang pertama adalah target pemasaran. Target konsumen dari Pick Uang Snack ialah masyarakat umum dan semuanya dapat menikmati keripik bawang ini. Yang kedua adalah wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran pada produk Pick Uang Snack akan berfokus di daerah Kota Padang. Yang ketiga adalah situasi persaingan. Untuk persaingan bisnis keripik bawang ini dapat dikatakan masih sangat sedikit pesaingnya, akan tetapi keripik bawang ini juga mudah untuk ditiru dan dipublikasi oleh pelaku usaha lain. Yang keempat adalah jumlah dan harga produk. Harga jual pada produk keripik bawang ini yaitu satu bungkus keripik bawang dihargai dengan 10.000 untuk ukuran jumbo dan 5.000 per bungkus untuk ukuran medium. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana produksi dari usaha Pick Uang Snack. Yang pertama, terdapat bahan baku yang dibutuhkan pada saat proses produksi, yaitu tepung terigu, bawang merah, bawang putih, seledri, telur, air, garam, roiko, minyak goreng, bumbu pedas, dan bumbu manis. Yang kedua adalah alat atau perlengkapan yang dibutuhkan, seperti kompor gas, wajan, spatula, wadah, pisau, talenan, mesin gilingan, dan plastik flip zipper. Yang ketiga adalah proses produksi atau cara pembuatan dari produk Pick Uang Snack. Yang pertama adalah haluskan bawang merah dan bawang putih dan sebagian juga diiris tipis-tipis, serta daun seledri diiris tipis-tipis. Yang kedua, kocok telur sampai berbusa. Ketika telur sudah berbusa, maka masukkan tepung terigu, bawang merah, dan bawang putih, dan penyedap rasa lainnya. Ketika semua bahan sudah dicampurkan, lalu aduk rata semua bahan tersebut. Ketika adonan sudah tercampur rata dan menggumpal, pastikan adonan keripik bawang tidak keras. Setelah itu, bentuk giling adonan menggunakan mesin giling sampai ketebalan yang tipis atau yang diinginkan. Setelah tipis, potong menggunakan pisau sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Dan panaskan minyak goreng. Setelah itu, masukkan adonan yang sudah dicetak dan digoreng sampai matang. Dan setelah keripik bawang sudah tidak panas, campurkan varian bumbu rasa seperti rasa pedas dan manis. Setelah itu, masukkan keripik bawang ke kemasan plastik flip zipper. Yang keempat adalah kapasitas produksi. Dalam sekali proses produksi, saya dapat memproduksi keripik bawang sebanyak 20 bungkus ukuran jumbo dan 15 bungkus ukuran medium. Dan penambahan produksi juga disesuaikan dengan banyaknya pesanan yang didapatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana manajemen dari usaha Pick Uang Snack. Yang pertama adalah bentuk usaha. Bentuk usaha bisnis ini berupa cemilan yang mana merupakan salah satu usaha di bidang kuliner. Nama usaha Pick Uang Snack dengan tempat usaha Jalan Bypass Kampung Lalang Kota Padang, Sumatera Barat, basis operasi Padang dan area sekitarnya, bentuk usaha mandiri kecil menengah atau UMKM. Yang kedua adalah struktur organisasi dan personilnya. Yang pertama adalah pemimpin, yaitu fungsinya mengendalikan dan bertanggung jawab untuk semua kegiatan usaha. Yang kedua, manajer keuangan, bertanggung jawab terhadap pengaturan keuangan. Yang ketiga, divisi produksi, bertanggung jawab dalam semua kegiatan produksi. Divisi pemasaran, bertanggung jawab terhadap promosi produk dan juga membuat rancangan strategi pemasaran yang dilakukan. Dan yang terakhir, divisi gudang, bertanggung jawab terhadap menerima dan menyimpan bahan-bahan produksi, serta bertanggung jawab terhadap ketersediaan bahan-bahan baku. Yang ketiga adalah tim pengelola dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk bisnis ini, akan saya jalankan sendiri terlebih dahulu tanpa adanya tenaga kerja tambahan. Dan ketika bisnis ini semakin berkembang, maka saya akan menambahkan tenaga kerja sebanyak 2 orang nantinya. Yang keempat adalah rencana UKM Mitra. Dalam merintis bisnis di bidang kuliner, maka bisnis ini akan melibatkan toko, warung, dan media sosial untuk menunjang pemasaran produk.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana keuangan dari usaha Pick Uang Snack. Yang pertama yang dibutuhkan adalah kebutuhan investasi dan modal kerja. Yang pertama adalah rangkuman dari biaya perlengkapan, yang mana biaya perlengkapan ini membutuhkan total biaya sebesar Rp1.765.000. Yang selanjutnya adalah terdapat biaya habis pakai atau bahan-bahan baku habis pakai yang dibutuhkan pada saat melakukan proses produksi Pick Uang Snack, yang mana biaya habis pakai ini membutuhkan dana sebesar Rp738.000. Selanjutnya ada biaya operasional, yang mana terdapat seperti transportasi dan brosur untuk promosi, yang mana total biayanya Rp110.000. Yang kedua adalah prediksi arus kas. Kebutuhan modal untuk memulai usaha Pick Uang adalah biaya peralatan ditambah biaya bahan habis pakai 6 hari dan biaya operasional, yang mana sama dengan Rp1.765.000 ditambah Rp738.000 ditambah Rp110.000 dengan total Rp2.613.000. Dengan rincian rencana biaya tetap 6 hari adalah Rp848.000 yang terdiri dari biaya habis pakai Rp738.000, biaya operasional Rp110.000, dan harga jual rata-rata produk Rp10.000 dan Rp5.000. Keempat adalah prediksi pendapatan. Produk rata-rata per hari, harga Pick Uang ukuran jumbo 10.000 dikali 20 bungkus sama dengan 200.000. Harga Pick Uang ukuran medium 5.000 dikali 10 sama dengan 50.000. Maka jumlahnya adalah 250.000. Untuk yang kelima adalah prediksi keuntungan. Penjualan per hari dikali 6 hari sama dengan 250.000 dikali 6 sama dengan 1.500.000 per minggu. Penjualan 6 hari dikali 4 minggu sama dengan 6 juta per bulan. Jadi pendapatan bersih 6 hari dari usaha ini adalah sebesar sama dengan 1.500.000 dikurang 848.000 sama dengan 652.000. Maka dalam 1 bulan usaha ini akan mendapatkan keuntungan 2.608.000. Untuk analisis break-even point dari usaha Pick Uang Snack, analisis BP laba rugi, diasumsikan target laba dalam usaha ini dalam 1 bulan adalah 2.608.000. BEP dikurang laba sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi harga per bungkus Pick Uang Snack, sama dengan 848.000 ditambah 2.608.000 dibagi 10.000. Maka mendapatkan hasil 345,6 bungkus per bulan. Jadi penjualan Pick Uang 346 bungkus dikali 10.000 dikurang biaya tetap sama dengan 3.460.000 dikurang 848.000 sama dengan 2.612.000. Sehingga laba rugi yang didapatkan dalam penjualan Pick Uang Snack ini sebesar 2.612.000. Yang B, rencana waktu pengembalian modal. Dalam usaha ini dengan modal awal 2.612.000 akan balik modal pada bulan ke-1 atau 1 bulan usaha ini berjalan. Kesimpulan dari bisnis plan usaha Pick Uang Snack. Pick Uang Snack atau keripik bawang adalah sebuah cemilan yang berbahan dasar tepung, terigu, dan bawang yang diolah menjadi keripik. Munculnya ide usaha ini dikarenakan supaya masyarakat dapat mengonsumsi cemilan yang higienis. Pick Uang ini dapat dinikmati oleh siapapun, mulai dari anak-anak, orang dewasa, dan orang tua dapat menikmati cemilan keripik bawang ini. Di mana pada keripik bawang ini saya juga menambahkan berbagai varian rasa seperti bumbu dan sambal pedas. Dan saya harap bahwa bisnis plan yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan bisnis plan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan inilah produk Pick Uang Snack yang saya buat. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai bisnis plan dengan judul usaha Pick Uang Snack. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.